Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat dan karunia-Nya kembali kita dipertemukan di kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan penuh dengan nikmat, sehat walafiat. Semoga Allah menambah taufik dan hidayahnya buat kita sekalian. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan pelajaran kita mempelajari sirah nabawiyah yang kita ambil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahid yang berjudul Subulus Salam min Sahih Sirati Khairil Anam. Dan kita sampai pada pembahasan tahapan-tahapan dakwah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, di mana beliau diangkat dengan wahyu yang Allah turunkan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 1 sampai 5. Kemudian diangkat menjadi seorang rasul dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan kepada beliau, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir. Ya. Setelah itu Nabi yang mulia alaihi wasallam mendakwahkan apa yang menjadi amanah Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, khususnya orang-orang terdekat beliau dari kaum kerabat yang ada di sekeliling beliau, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang memerintahkan untuk menampakkan apa yang beliau serukan kepada manusia. Dan di tahapan yang kedua ini dijelaskan oleh para ulama sejarah waktu antara dakwah beliau secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, dengan dakwah terang-terangan dan menampakkan, waktunya kurang lebih 3 tahun. Setelah beliau diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, sampai akhirnya diperintahkan mendakwahkan secara terang-terangan, itu terdapat waktu kurang lebih 3 tahun. Jadi Rasulullah SAW berdakwah dan menampakkan dakwah beliau di dalam kehidupannya kurang lebih 20 tahun. Karena beliau di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun sebelum wafatnya beliau. Sehingga kalau dikurang 3 tahun dari 23 ini, 3 tahun untuk dakwah sirriyah, maka 20 tahun selanjutnya beliau dakwah terang-terangan, ya, sehingga akhirnya Allah memberkahi apa yang beliau serukan, hingga akhirnya Allah wafatkan beliau dalam keadaan Allah meridhai agama ini untuk menjadi agama yang telah Allah sempurnakan untuk manusia hingga akhir zaman. Sehingga para ulama sampai ada yang mengatakan ini adalah tolak ukur, ya,
dakwah yang berkah itu seperti yang dilakukan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam 20 tahun secara terang-terangan dengan hak hasil yang benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mari kita perhatikan apa yang disebutkan oleh penulis, keterangan yang sahih dari riwayat-riwayat yang disahihkan oleh para ulama terkait dengan masalah tingkatan dakwah secara terang-terangan ini, ya. Penulis rahimahullah mengatakan, ya, adalah Rasulullah SAW berada di kota Mekah menyeru manusia secara sembunyi-sembunyi, dan terus seperti itu hingga akhirnya Allah perintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Ini dalil yang menunjukkan Nabi yang mulia alaihi wasallam tidak berjalan dalam menjalankan dakwahnya kecuali atas dasar bimbingan wahyu, atas dasar bimbingan dari Allah. Beliau berjalan dan beliau berhenti menurut apa yang Allah perintahkan kepada beliau, bimbing dan tunjukkan. Inilah hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pelajaran besar bagi kita sekalian sebagai umatnya. Bahwasanya agama ini intinya adalah berserah dirinya kita kepada Allah dalam bertindak, berhenti, melakukan, meninggalkan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Bimbing kita dengan agama yang Allah turunkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Inilah Islam, ya, seorang berserah diri kepada Allah dengan ketundukan dan ketaatan, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ketundukan dan ketaatan tersebut, mengikuti apa yang menjadi batasan-batasan yang Allah perintahkan untuk kita laksanakan, yang Allah larang untuk kita tinggalkan, ya. Dan begitulah Nabi kita yang mulia alaihi wasallam berjalan dalam beragama, ya, termasuk dalam dakwah ini yang menjadi bagian dari din agama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas berkata, "Lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin." Ketika turun firman Allah dalam surah Syu'ara ayat 214, berilah peringatan, ingatkanlah kerabat-kerabat dekatmu. Maka setelah turun firman Allah ini, kata Ibnu Abbas, Sa'idan Nabiyyu SAW ala Sofa. Nabi naik ke Bukit Sofa. Kita tahu Bukit Sofa, salah satu bukit yang menjadi bagian manasik umroh atau haji, ya, untuk dilaksanakan bagi orang yang melaksanakan umroh atau haji. Dalam sa'i mereka, Nabi naik ke Bukit Sofa, ya. Mekah adalah lembah, yang di antara lembah tersebut ada dua bukit, ya. Ini tempat yang tinggi, ya, dari bagian Mekah itu atau dari bagian sekeliling Ka'bah itu, di antaranya adalah Bukit Sofa. Nabi menaiki Bukit Sofa, faja'ala yunadi, yang kemudian beliau menyeru di Bukit Sofa, ya Bani Fihir, ya Bani Adi, hatta ijtama'u. Nabi bersabda, wahai Bani Fihir, wahai Bani Adi, dari suku-suku Quraisy, semua dipanggilin oleh Rasulullah. Yang orang-orang ini, yang dipanggil-panggil ini, memiliki hubungan kekerabatan satu suku dengan Rasulullah dari suku Quraisy. Dan Allah perintahkan, peringatkan kerabat-kerabat terdekatmu. Maka Nabi langsung laksanakan perintah Allah ini. Mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dalam kesukuan, Nabi kumpulkan dengan panggilannya di Bukit Sofa itu. Fajalar rajul idza lam yastati an yakhruja arsala rasula. Sampai-sampai ada orang yang enggak bisa datang
Dia mengutus utusan. Itu Muhammad memanggil, menyeru, mengajak untuk apa? Pasti ada urusan penting. Sehingga Muhammad menyeru dan memanggil-manggil kita seperti itu. Karena tentunya hadirin, sebagaimana kita ketahui bersama, Rasulullah SAW tidak dikenal, bahkan sebelum diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, beliau tidak dikenal kecuali sebagai orang yang jujur. Seorang yang terpandang di masyarakat sebagai seorang yang banyak berkontribusi kebaikan untuk masyarakat. Ya, sehingga apa yang beliau seru, apa yang beliau katakan tentunya menarik perhatian. Karena beliau adalah seorang yang diperhitungkan oleh masyarakatnya. Sehingga dalam kasus ini, Nabi SAW menyuruh di Bukit Sofa, ada orang yang nggak bisa hadir. Tapi orang tersebut tetap mengutus wakilnya untuk mencari tahu apa yang dimaui oleh Muhammad ini. Kalau bukan Rasulullah sebagai orang yang terpandang, tentu seruan-seruan yang beliau seru seperti ini tidak akan diperhitungkan oleh masyarakatnya. Karena dianggap orang ini adalah orang yang tidak punya kepentingan ya untuk kita ladeni. Ya. Tapi Rasulullah SAW memang nyata sebagai seorang yang diperhitungkan di masyarakatnya. Dan kita telah melewati sejumlah keterangan bagaimana sepak terjang dan kiprah beliau sebelum diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Di antaranya beliau dikenal sebagai seorang yang amanah, sebagai seorang yang jujur, seorang yang banyak kontribusi kebaikannya buat masyarakat. Ya, maka ini sekali lagi pelajaran besar bagi setiap kita yang ingin mengajak manusia kepada kebaikan untuk benar-benar berada dalam keadaan menginginkan kebaikan untuk manusia. Tunjukkan kontribusi kebaikan buat mereka. Tunjukkan sikap amanah dan kejujuran untuk menjadi perilaku yang dijalankan di tengah-tengah masyarakat karena Allah. Karena ini sebesar-besar magnet yang menarik kepercayaan manusia untuk mengikuti apa yang kita serukan dari kebaikan. Tapi kalau kita sudah mengawalinya dengan sesuatu yang membuat manusia hilang kepercayaan dari kita, maka apapun yang kita katakan dari kebaikan tidak akan mereka perhitungkan. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah untuk kita perhatikan bersama. Kemudian faja'a Abu Lahab wa Quraisy, dan di antara yang datang ketika itu kata Ibnu Abbas adalah Abu Lahab dan juga orang-orang Quraisy. Ya, Abu Lahab disebut secara khusus walaupun dia termasuk sebagai orang Quraisy karena Abu Lahab sebagai tokoh yang memiliki peran penting di masyarakatnya ketika itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, Ara'aitukum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyah. Nabi mengatakan kepada orang-orang yang sudah berkumpul ketika itu, bagaimana pandangan kalian kalau aku katakan sekarang ini ada orang-orang berkuda ingin menyerang kalian dari balik bukit ini. Sekiranya kalian apakah akan mempercayaiku? Ini kalian percaya enggak? Kalau sekarang ini saya katakan ada pasukan berkuda yang hendak menyerang kalian saat ini. Kalian percaya enggak kalau saya ngomong ini kalau saya berbicara seperti itu saat ini? Maka orang-orang ketika itu mengatakan, "Na'am. Ma jarrabna 'alaika illa sidqa." Iya, kami percaya. Kami enggak pernah mendapati darimu kecuali sebagai orang yang jujur. Jadi kalau engkau memberitahukan sesuatu yang hal-hal yang seperti ini sekalipun,
yang mengagetkan, yang mendadak, kami pasti akan mempercayai. Karena kami tidak mendapatkan engkau kecuali sebagai orang yang jujur. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku adalah orang yang memberi peringatan kepada kalian akan azab yang sangat pedih. Aku mengingatkan kalian akan azab yang sangat pedih. Untuk kalian tinggalkan apa yang kalian lakukan dari kesyirikan-kesyirikan yang terjadi ini. Aku memberi peringatan kepada kalian. Untuk kalian tinggalkan kesyirikan, kalau kalian ingin selamat dari azab yang sangat pedih. Ya, maka Abu Lahab yang berada bersama dengan orang-orang itu mengatakan, Tabban lak sa'iral yaum alihada jama'tana. Tabban lak, celaka engkau wahai Muhammad. Atau bahasa kitanya nih, sial banget sih lu. Lu ngumpulin gua atau ngumpulin kita cuman buat perkara kayak gini. Untuk ngasih tahu ginian doang, kamu ngumpulin kami. Ya, Abu Lahab ya mengatakan demikian kepada Nabi SAW sebagai bentuk penolakan apa yang beliau seru. Sebagai bentuk perlindungan kepada orang-orang, jangan sampai mempercayai Muhammad. Ini urusan Muhammad, nggak penting. Dia ngumpulin kita buat ginian doang, ini nggak penting. Ngapain dia ngumpulin kita seperti ini? Ya, dia menjatuhkan pandangan manusia kepada Muhammad dan merendahkan apa yang dikhabarkan, diberitahukan oleh Muhammad alaihi salatu wasalam. Ini maksud dari perkataan Abu Lahab, tabban lak alihada jama'tana. Celaka kamu. Ya. Apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami? Ya. Jadi Nabi SAW dimatikan nama baiknya atau kepribadiannya. Ya. Fanazalat, kemudian kata Ibnu Abbas, di saat itu turun firman Allah, wahyu kepada Nabi, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa makasab. Sungguh celaka apa yang diusahakan oleh Abu Lahab itu. Ya, apa yang dia usahakan dan harta yang dia miliki benar-benar tidak bisa menolong dia. Ini Allah langsung bela nabinya yang mulia alaihi wasallam ketika Abu Lahab mengatakan, celaka engkau wahai Muhammad, maka Allah bela yang celaka sesungguhnya adalah Abu Lahab. Apa yang dia usahakan, harta benda yang dia miliki tidak pernah akan bisa menolong Abu Lahab dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang jadi pelajaran buat kita ini, mulailah dengan diturunkannya firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, mulailah tahapan baru dari tahapan dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dimulai dengan mengumpulkan orang-orang terdekat beliau dari suku Quraisy untuk beliau ingatkan dan peringatkan akan siksa Allah jika mereka terus-menerus mempertahankan apa yang menjadi kesyirikan yang mereka menyekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan selain Allah tersebut. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Nabi yang mulia alaihi wasallam itu bahkan menyeru secara khusus, memanggil nama-nama orang-orang terdekat beliau. Beliau mengatakan, wahai Bani Ka'ab ibn Lu'ay, wahai Bani Murrah ibn Ka'ab, wahai Bani Abdi Syams, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdi Manaf, selamatkanlah diri kalian semua dari api neraka. Ini dengan kalian tinggalkan kesyirikan yang kalian lakukan.
mengesahkan Allah saja dan tinggalkan kesyirikan, beriman dengan apa yang aku serukan. Selamatkan diri kalian dari api neraka dengan kalian mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian Nabi berkata secara khusus kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, anaknya Muhammad, mintalah kepadaku apa yang kau mau dari harta yang kumiliki. Tapi aku tidak bisa menolongmu di sisi Allah sedikit pun juga, kalau engkau sendiri tidak memperbaiki diri. Kalau engkau sendiri tidak mau beriman dengan apa yang aku serukan, mengesahkan Allah dan meninggalkan kesyirikan." Yani Fatimah secara khusus, walaupun engkau adalah darah daging Muhammad, tapi kalau amaliyah dan perbuatanmu bertolak belakang dengan agama yang dibawa oleh Muhammad, maka keadaanmu yang memiliki hubungan darah tidak bisa menolongmu di sisi Allah sedikit pun juga. Dan aku sendiri nggak bisa menolongmu di hadapan Allah kalau engkau tidak berada pada agama yang Nabi SAW bawa. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ini pelajaran buat kita sekalian. Ya, bahwasannya nasab-nasab itu tidak bisa menolong seorang di hadapan Allah kalau tidak diiringi, tidak dibarengi dengan kebaikan amal. Ya, siapa yang memiliki nasab yang baik, nasab yang mulia, darah biru, bahkan keturunan Nabi sekalipun, itu tidak bisa jadi tolak ukur kalau orang tersebut begitu saja bisa selamat dari siksa Allah, begitu saja bisa jadi jaminan sebagai penghuni surga. Tidak bisa seperti itu. Jangankan yang jauh hubungan nasabnya dengan Nabi, atau jauh jarak nasabnya dengan Nabi, yang dekat sekalipun, Fatimah, darah daging beliau, Nabi menegaskan, kalau engkau tidak memperbaiki amalmu, nggak beriman kepada beliau, tidak mentauhidkan Allah, tidak meninggalkan syirik, aku hanya bisa bermanfaat untuk hal-hal yang sifatnya duniawiyah, tapi yaumul qiyamah aku nggak bisa menolongmu. Itu Fatimah. Apalagi orang-orang yang jauh jarak nasabnya dari Nabi SAW. Bagaimana mungkin ada orang yang boleh memproklamirkan dirinya kemudian sebagai penghuni surga hanya semata-mata memiliki garis keturunan dengan Nabi? Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini perlu kita perhatikan dengan baik. Para ulama dalam kitab-kitab akidah mengajarkan kita menghormati, memuliakan orang-orang yang memiliki garis keturunan dengan Rasulullah SAW. Tapi kita nggak boleh bersikap berlebihan dengan meyakini mereka adalah pasti sebagai penghuni surga, atau mereka adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikannya. Enggak, agama nggak pernah mengajarkan itu. Secara hukum duniawiyah, mereka memiliki garis keturunan darah dengan Nabi, iya. Secara hukum syariat duniawiyah, mereka dihormati, memiliki kehormatan yang lebih daripada saudara Islam yang umumnya. Tapi berlebihan dalam meyakini kalau mereka benar-benar pasti membawa kebaikan, pasti sebagai penghuni surga, membawa kekeramatan tertentu, ini tidak boleh kita yakini. Ya, karena ini adalah berlebihan. Jangankan orang-orang yang jauh garis keturunan darahnya dengan Nabi karena sudah berlalu dengan beberapa tahapan-tahapan keturunan manusia. Fatimah yang sangat dekat dan darah dagingnya langsung, Nabi SAW pastikan tidak berarti apa-apa di hadapan Allah kalau tidak dibarengi dengan amal baik dalam mengesahkan Allah dan beriman kepada beliau alaihissalam dan mengikuti apa yang beliau bawa. Itu Fatimah. Ya. Makanya hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, nggak boleh berlebihan terhadap orang-orang yang katanya memiliki silsilah garis keturunan dengan Nabi.
Tidak boleh berlebihan dengan meyakini kalau mereka pasti penghuni surga. Nggak boleh berlebihan dengan meyakini kalau mereka pasti benar. Kan mereka sama dengan kita semua sebagai manusia yang bisa benar, bisa salah. Kalaupun ada keistimewaan hanya dari sisi garis darah saja. Dan itu tidak menentukan kalau mereka berada dalam kepastian kebaikan. Buktinya paman-paman Nabi seperti Abu Lahab yang punya garis darah juga dengan Nabi. Abu Jahal tempatnya toh di neraka. Tempatnya di neraka. Jadi nggak setiap orang yang memiliki hubungan darah dengan Nabi SAW berarti adalah orang-orang yang pasti dijamin surga. Ini nggak boleh kita yakini seperti ini dari keyakinan yang berlebihan. Ya. Apalagi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah di zaman yang penuh dengan tipu-tipu seperti kita saat ini. Banyak orang-orang yang sebetulnya nggak jelas garis keturunannya apakah benar dari Nabi, mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi untuk mengelabui manusia, terutama memeras dan mengambil harta dari mereka. Mengambil kesempatan sikap pemuliaan dari manusia kepada mereka untuk mereka memanfaatkan itu, mengambil harta manusia dengan janji-janji yang mereka janjikan dari hal-hal yang luar biasa, dari keberuntungan-keberuntungan yang mereka jadikan sebagai dagangannya, dengan iming-iming saya adalah memiliki garis keturunan dengan Nabi, sehingga sebagian orang terpukau dan tertipu dan terkuras hartanya. Dan banyak kejadian seperti ini di zaman seperti kita yang penuh dengan tipu-tipu seperti ini. Ya. Dan hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Kalau kita perhatikan ya, di sebagian negeri ya, yang memiliki sikap berlebihan terhadap orang yang memiliki garis keturunan dengan Nabi, berlebihan, yang banyak sikap berlebihannya, yang saya ketahui ini orang-orang Indonesia. Di belahan negeri lain itu banyak juga orang-orang yang memiliki garis keturunan dengan Nabi dari arah Hasan atau Hussein, tapi nggak ada diperlakukan berlebihan seperti yang ada di negeri kita. Saya belum lama safar ya ke kota Mekah, ada seorang penjual emas ya, dia mengaku-ngaku atau dia mengatakan, kamu kenal si fulan dan si fulan? Iya. Ya, nah ini adalah orang yang punya garis keturunan dengan Nabi dari arah Hussein, dan saya juga termasuk. Saya punya hubungan darah dengan orang ini. Saya juga punya garis keturunan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia sebagai tukang emas biasa, dan orang-orang nggak ada yang memperlakukannya berlebihan. Biasa saja sebagai masyarakat umumnya. Ya. Banyak keturunan-keturunan Nabi di tempat-tempat lain. Di Hijaz, ya, Saudi Arabia, di Mekah, ya mungkin di kota Madinah atau di tempat-tempat lainnya. Dan kita perhatikan nggak ada yang diperlakukan berlebihan seperti apa yang terjadi di negeri kita. Dan di negeri kita juga banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan takjubnya manusia kepada dirinya untuk mempermainkan agama mereka. Maka ini harus kita hati-hati. Benar, menjadi suatu yang diwasiatkan oleh Nabi SAW untuk kita memuliakan orang-orang yang memiliki garis keturunan dengan beliau. Tapi mensikapi berlebihan dengan keyakinan-keyakinan atau perbuatan, ini menjadi sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena Nabi SAW mengatakan, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak bisa menolong dia. Jadi semata-mata garis keturunan untuk bisa dibanggakan begitu saja, ini tidak menjadi bagian hitungan dalam agama kita. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau semata-mata garis keturunan menjadi perhitungan
begitu saja di hadapan Allah, di sisi Allah, tentu orang-orang kayak Abu Lahab, Abu Jahal yang garis keturunannya lebih ningrat, lebih mulia dengan kita, lebih berhak untuk iman daripada kita, yang mungkin jauh sekali hubungan darahnya dari garis keturunan Rasulullah sampai Ibrahim. Tapi akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab, kita tahu sendiri bagaimana kiprah mereka, dan Allah jelaskan mereka sebagai penghuni neraka. Dan Allah anugerahkan kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan Allah mudahkan untuk amalan-amalan keimanan yang tidak Allah mudahkan mereka. Kalau nasab menjadi mulia begitu saja di hadapan Allah, tentu mereka-mereka ini lebih berhak untuk iman daripada kita. Tapi akhirnya mereka nggak beriman. Kalau semata-mata nasab dan hubungan darah menjadi tolak ukur begitu saja, memuliakan seseorang di hadapan Allah, tentu bapaknya Ibrahim, Azar, lebih berhak untuk beriman. Dia bapaknya Ibrahim. Dan kita ketahui bagaimana Azar ini sebagai tokoh orang-orang musyrikin, bahkan sebagai pengrajin yang membuat berhala dengan tangannya, bukan orang sembarangan di masyarakatnya. Yang dia akhirnya mengusir anaknya sendiri, memusuhi apa yang diserukan oleh anaknya. Dia nggak beriman kepada Ibrahim, padahal hubungan darahnya sangat dekat. Kalau hubungan darah begitu saja bisa menolong seorang di hadapan Allah, anaknya Nabi Allah Nuh lebih berhak beriman untuk mendapatkan anugerah iman dari Allah daripada kita-kita. Tapi anaknya Nabi Allah Nuh kita ketahui bagaimana nasibnya. Tenggelam bersama mereka-mereka yang tenggelam, yang memusuhi Nabi Allah Nuh. Ini menunjukkan bagi kita sekalian dan pelajaran besar. Hubungan kedekatan seseorang dari hubungan yang sifatnya kemanusiaan, dari hubungan darah, kekerabatan, atau hubungan-hubungan yang lainnya seperti hubungan pernikahan, itu nggak bisa menolong seorang begitu saja di hadapan Allah hanya dengan sebab hubungan-hubungan yang sifatnya seperti itu. Sampai dia menghubungkan kepada orang-orang yang baik itu dengan meneladani amal solehnya, mengimani apa yang dia imani, mengikuti apa yang dia serukan, baru bermanfaat di sisi Allah. Tapi kalau hanya hubungan yang sifatnya darah dan hal-hal yang sifatnya manusiawi, istrinya Nabiullah Lut pun akhirnya masuk dalam neraka. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini din. Ya, nggak boleh kita membangga-banggakan berlebihan dan melebihkan seseorang hanya dengan sebab garis keturunan yang ada padanya semata. Nggak bisa. Karena itu nggak menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak diiringi dengan kebaikan amal, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, ittiba kepada apa yang beliau bawa dalam beragama. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, suatu ayat yang sering kita baca dan sering kita dengar, tolak ukur mulia atau tidaknya seorang di hadapan Allah bukan nasab, bukan garis keturunan, bukan darah, tapi yang menjadi tolak ukur adalah apa? Takwa. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling takwa. Bukan yang paling tinggi garis nasabnya, yang paling biru darahnya, yang paling dekat garis keturunannya dengan Nabi, yang bertetangga dengan beliau, yang semasa dengan beliau semata. Enggak, itu semua nggak jadi tolak ukur. Tapi yang paling takwa di antara kalian. Dan tentu kita tahu definisi takwa itu. Mereka yang menempuh jalan yang dijalani oleh para nabi dan rasul, dari keimanan, dari amal saleh, dari hidayah petunjuk dari Allah. Yang paling takwa dan lebih kuat keimanannya, itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang paling dekat nasabnya dengan seorang yang mulia di hadapan Allah, bukan. Ya. Ini hadirin, Nabi SAW menyeru orang-orang terdekatnya dan mengatakan, wahai Fatimah, minta harta kepadaku, aku bapakmu. Tapi di hadapan Allah, aku nggak bermanfaat buat kamu kalau engkau tidak beramal saleh, tidak bertauhid, tidak mengimani apa yang beliau bawa. Nggak bermanfaat aku di hadapan Allah. Kerjakan amal saleh itu, lakukan kebaikan itu.
beriman dengan benar. Kedekatan hubungan engkau denganku tidak bisa engkau jadikan alasan untuk engkau dimuliakan oleh Allah begitu saja. Ya. Dan ini hadirin yang dimuliakan Allah, ini din yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wasalam. Inilah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya. Mulia dan hinanya seorang bukan dikarenakan garis nasab kedekatan dia dengan seorang yang mulia atau seorang yang saleh. Ya, seorang anak ustadz nggak bisa membanggakan keustatan bapaknya kalau dia sendiri tidak beramal saleh, tidak beriman dengan benar. Dia nggak bisa nanti menghadap Allah, ya Allah saya anak ustadz, nggak bisa. Seorang istri ustadz, ya, pun nggak bisa menjadikan keadaan suaminya yang saleh itu untuk dia banggakan di hadapan Allah kalau dia sendiri meninggalkan amal saleh. Karena masing-masing memikul dan bertanggung jawab dengan apa yang menjadi amalnya. Dia jadi mulia dan hina tergantung apa yang dia bawa dari apa yang dia amalkan, bukan yang diamalkan oleh orang lain. Kesolehan para nabi dan rasul itu kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Nggak bisa kita jadikan alasan dengan sebab kedekatan hubungan nasab kita dengannya untuk kita berargumen di hadapan Allah saya keturunan orang ini. Nggak bisa. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian dibawakan juga di sini oleh penulis. Ya, beliau mengatakan fahadhihi dakwah jahriyah min Rasulillah SAW lil jami' an yu'minu billah tabaraka wa ta'ala wahdah. Inilah dakwah secara terang-terangan dari Rasulullah SAW untuk keseluruhan, ya, untuk agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan begitu selanjutnya Rasulullah SAW ya memberlangsungkan dakwahnya secara terang-terangan. Nabi SAW menyeru manusia untuk mengesahkan Allah di setiap kesempatan dan di berbagai macam tempat. Ya, di pasar, ya, di waktu-waktu yang beliau bersamai dengan manusia, banyak beliau seru, terutama di tengah-tengah berkumpulnya manusia ketika musim haji. Sampai akhirnya dakwah ini sampai ke kota Madinah. Ini karena penduduk kota Madinah datang untuk menunaikan haji dan mendengar apa yang beliau serukan, kemudian mengikat perjanjian untuk mereka beriman, pulang ke kota Madinah, tersebarlah Islam di sana hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat bagi Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke sana dan memulai fase yang baru dalam dakwahnya itu dari kota Madinah. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memulai dengan membacakan firman Allah di tengah-tengah orang kafirin. Ayat-ayat Al-Quran yang memiliki pengaruh besar, ya, untuk ketertarikan dan melunaknya hati-hati manusia sehingga beriman kepada beliau alaihi wasallam. Karena Al-Quran itu punya pengaruh besar, hadirin yang dimuliakan Allah. Sebagai obat bagi kekerasan hati yang keras untuk beriman kepada apa yang dibawa dari kebenaran. Sebagai obat dari penyakit yang ada dalam hati dari keberpalingannya terhadap kebenaran. Al-Quran punya pengaruh besar, wabil khusus bagi orang-orang yang memahami apa yang ada dalam Al-Quran dari seruan ajakan kebenaran, ketinggian dan kemuliaan. Punya pengaruh besar Al-Quran itu. Bahkan Al-Quran menjadi sebab terbesar banyaknya umat yang beriman kepada Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya, orang-orang musyrikin Mekah yang notabene mereka adalah orang-orang Arab yang punya pemahaman dan bahasa yang masih bersih seperti Al-Quran itu diturunkan. Kalau Arab sekarang umumnya mereka di masyarakat itu bahasanya itu udah Arab pasar. Tapi Arab yang fushah, Arab yang resmi, ya, dari literatur dan susunan bahasanya seperti Al-Quran dulu masih ada pada zaman Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Sehingga ketika Al-Quran turun dengan bahasa yang mereka pakai,
yang menjadi komunikasi mereka sehari-hari, maka mereka sedikit banyaknya lebih mudah untuk memahami apa yang dimaksud oleh Al-Quran tersebut. Sehingga sebagian mereka ketika mendengar Al-Quran langsung mengakui kalau ini adalah perkataan yang sangat indah, menyamankan, dan begitu teduh dalam mendengarkannya. Karena mereka benar-benar paham, ini nggak mungkin perkataan yang dikatakan dan diucapkan oleh manusia. Karena ini adalah bahasa yang juga menjadi bahasa mereka berkomunikasi. Dan gak ada yang berbicara dengan literatur seperti ini. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat memuliakan dan berlomba-lomba untuk ketinggian bahasa yang berlangsung di tengah-tengah mereka. Ketika mendengar Al-Quran, mereka paham ini gak mungkin bisa dilakukan dan diucapkan oleh manusia. Sehingga mereka meyakini benar-benar Muhammad itu dapat wahyu firman Allah untuk disampaikan apa yang Allah maui dari apa yang Allah cintai dan ridhai dengan Al-Quran ini. Ya, makanya hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ya, siapa yang ingin mendalam dalam agamanya, baik dalam agamanya, maka mempelajari bahasa Al-Quran di antara sebesar-besar jembatan yang memfasilitasi kita untuk bisa memahami agama ini dengan baik. Kalau kita nggak mengerti atau jauh dari bahasa yang diturunkan agama ini dengan bahasa tersebut, maka semakin terbatas jugalah pemahaman dan pengertian kita yang baik tentang agama ini. Ya, makanya orang Indonesia ini banyak keliru dan salah paham. Ya, sampai huruf hijaiyah aja dibilang Quran. Padahal itu huruf abjad biasa ABCD. Kalau sudah terangkai menjadi ayat-ayat surat dalam Al-Quran, baru Al-Quran. Hijaiyahnya sendiri bukan Quran. Tapi orang kita menganggap Quran. Sebagian kita tertipu oleh para dukun-dukun yang ngasih amalan-amalan berbentuk bahasa Arab. Dia kira itu dari Quran. Wah, ini kan Quran. Padahal itu cuma huruf-huruf yang dirangkai, nggak ada sedikit pun bagian dari ayat-ayat Quran. Hanya saja memang menggunakan huruf hijaiyah sehingga dianggap sebagai bahasa Arab dan bahasa Quran. Nggak setiap bahasa Arab itu bahasa Quran. Tapi orang kita banyak nggak paham, sehingga dikasih amalan-amalan oleh dukun menganggap ini dari agama Islam. Karena itu pakai huruf-huruf bahasa Arab. Banyak ketipu. Ya, sampai ada yang memparodikan orang Arab ngomong padahal dia cuma ngomong percakapan biasa. Orang Indonesia mengaminkan amin amin, padahal cuma ngomong doang. Hanya mengatakan selamat siang, selamat malam, selamat pagi, hadirin sekalian, amin amin. Padahal nggak ada yang lagi berdoa. Tapi orang kita menganggap itu sebagai doa. Kenapa? Nggak paham kan bahasa Arab. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Nah, ini diantara kelebihan orang-orang yang ada pada zaman Nabi SAW. Sehingga mereka kalau menolak yang beliau serukan, itu benar-benar kelewatan. Karena seharusnya mereka lebih paham dan lebih ngerti dengan yang beliau serukan. Karena menggunakan bahasa yang menjadi bahasa mereka. Nabinya mereka kenal, bahasanya bahasa mereka. Sehingga kelewatan sekali kalau mereka sampai nggak beriman. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi SAW membacakan ayat-ayat Quran di hadapan orang Quraisy, di hadapan orang-orang penduduk Mekah ketika itu. Dan beliau tidak memilah-memilih untuk mendakwahkan itu seluruh lapisan masyarakat. Orang kayanya, orang miskinnya, budaknya. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, ini diantara keistimewaan dari orang-orang yang dimarginalkan oleh masyarakat. Dari orang miskin, budak. Justru mereka itu adalah orang-orang yang lebih tulus dan tidak ada beban untuk beriman. Nothing tulus untuk beriman. Justru orang-orang yang menjadi tokoh, orang-orang yang punya kekayaan dan harta,
Mereka lebih banyak ngitung sehingga lebih sulit untuk beriman daripada orang-orang yang di masyarakat berada pada lapisan yang mungkin stratanya di bawah atau dianggap di bawah. Walaupun seperti itu sebetulnya bukan ajaran Islam. Sehingga banyak yang beriman orang-orang lemah, budak-budak, yang menjadi alasan para tokoh ini nggak mau beriman. Ini Muhammad emang benar. Kalau emang benar, kenapa kita nggak duluan yang beriman? Kok yang beriman orang miskin? Orang bodoh yang mereka anggap bodoh, kok mereka yang beriman? Kalau memang Muhammad benar, harusnya kami yang duluan beriman, bukan orang miskin ini. Sama seperti dahulu zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh zaman mereka, di antara penolakan orang-orang kaya, ya, mendiskreditkan ajakan Nabi Nuh, karena yang banyak ngikutin Nuh adalah orang-orang miskin. Orang miskin, orang-orang yang dipandang sebelah mata di masyarakat. Tapi menarik buat kita, kenapa kok akhirnya orang-orang yang miskin, orang-orang yang dipandang sebelah mata dari bagian masyarakat kok lebih mudah beriman daripada orang kaya? Nah, ini pelajaran besar. Banyak aspek. Orang miskin itu nggak beban. Nggak ada yang mereka bawa, nggak ada yang mereka khawatirkan, mereka biasa susah. Ada harta, nggak ada harta, ada makanan, nggak ada makanan. Nggak takut ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya karena mereka nggak punya popularitas tersendiri. Nggak punya kedudukan untuk mereka pertahankan pengikut-pengikut yang menggemari mereka, nggak punya. Sehingga kebenaran datang, nggak ada beban mereka untuk beriman. Tapi orang-orang kaya yang punya kedudukan dan harta, ngitung-ngitung. Kalau saya beriman, nanti pengikut-pengikut yang menggemari saya gimana? Harta yang saya usahakan gimana ini? Masih bisa terus saya kuasai atau tidak? Banyak hal-hal yang mereka takuti dari perkara duniawiyah yang menjadi penghalang dan dinding untuk mereka beriman dengan mudah. Yang tidak ada pada orang miskin. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Makanya dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, ya, di yaumul qiyamah, kata Nabi SAW, orang miskin mendahului orang kaya dalam masuk surga 500 tahun lebih duluan daripada orang kaya. Ya, orang miskin masuk duluan ke surga 500 tahun sebelum orang kaya yang bertakwa itu. Karena orang yang kaya yang banyak materi dan bagian dunia, tentu lebih lama keadaan mereka dalam hisab. Dipertanyakan harta mereka dari mana dapatnya, untuk apa mereka gunakan. Orang miskin gak ada beban. Harta mereka sekarang ada, besok habis. Sekarang dapat, selesai, habis itu mereka pakai. Maka hadirin maksudnya, jangan kita berkecil hati dalam agama ini dengan kekurangan harta yang ada pada kita. Ya. Karena agama sendiri bukan menjadi acuan dan tolak ukur kita beragama untuk jadi orang kaya. Enggak jadi acuan dan tolak ukur. Pengikut para nabi dan rasul banyak orang miskin. Para nabi dan rasul hidup dengan kesederhanaan. Bahkan boleh kita bilang dengan sudut pandang kita, miskin. Nabi SAW pernah berbulan-bulan, nggak ada yang beliau makan kecuali kurma sama air putih. Berbulan-bulan di rumah tangga beliau tidak ada api yang dinyalakan untuk dimasak, untuk memasak sesuatu. Ya. Jadi keadaan materi duniawiyah nggak jadi tolak ukur kalau seorang itu benar atau tidaknya dalam agama, mulia atau tidaknya dalam kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga jangan berkecil hati dengan keadaan yang ada. Ya, kemiskinan dan kekayaan hanyalah keadaan dari keadaan duniawiyah yang berlangsung menjadi ketetapan Allah. Ya, ada yang kaya, ada yang miskin. Seperti ada yang hidup, ada yang mati, ada yang sehat, ada yang sakit. Tinggal kita menjadi bagian yang mana daripada warna-warni kehidupan itu. Dan dalam keadaan tersebut, yang penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Mau lagi kaya, mau lagi miskin, bagaimana hubungan kita dengan Allah, itu yang harus kita pikirkan. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi banyak ternyata orang miskin yang beriman kepada Nabi SAW. Dari kalangan budak, orang miskin. Sehingga kita nanti akan dapatkan bagaimana sahabat yang awal-awal beriman diintimidasi, disiksa, ya, dan mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena kedudukan dan keadaan mereka di tengah masyarakat yang memang lemah.
Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian disebutkan di sini ya terakhir oleh penulis beberapa perlakuan orang-orang musyrikin Mekah dengan Nabi SAW mulai mendakwahkan agama ini secara terang-terangan. Bagaimana sikap penduduk musyrikin Mekah ketika Rasulullah sudah mulai menampakkan dakwahnya terang-terangan? Ada beberapa perilaku dan sikap orang musyrikin Mekah dalam rangka menanggulangi seruan Nabi SAW mengajak kebenaran ini. Yang pertama adalah mereka memakai metode cara atau bersikap merendahkan, menghina, mengolok-olok, mengejek Rasulullah dan apa yang beliau bawa. Ini perlakuan mereka. Nabi mulai mendakwahkan terang-terangan, maka mereka pun berusaha melawannya dengan mengolok-olok, mengejek dan merendahkan Rasulullah dan apa yang beliau bawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aka alladziina kafaru in yattakhidunaka illa huzuwan. Ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum wa hum bidzikri rahmani hum kafirun." Kalau orang-orang kafir itu, penduduk musyrikin Mekah melihat engkau wahai Muhammad, mereka langsung menjadikanmu sebagai bahan olok-olok, candaan, bahan tertawaan. Mereka mengatakan, ini dia nih orangnya yang menyebut sesembahan kita untuk kita tinggalkan. Dan kata Allah, dan mereka dengan perkataan yang tersebut benar-benar ingkar kepada Allah Ar-Rahman. Mereka rendahkan Nabi kita yang mulia SAW. Diolok-olok, dia ejek. Itu sikap mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Furqan, "Wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzuwan. Ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula." Kalau orang-orang musyrikin Mekah itu melihat engkau, mereka langsung menjadikanmu bahan olok-olok. Mereka mengatakan, inilah, apakah ini orang yang Allah angkat sebagai Rasul? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ada di zaman kita orang-orang yang merendahkan, mengolok-olok orang-orang yang beriman dan kebenaran yang ada, ya mereka berada pada jalan orang kafirin sama. Sehingga jangan heran dengan keadaan yang kita dapatkan di masyarakat kita, ada orang-orang yang menjadikan agama dan kebenaran itu sebagai bahan olok-olok, candaan yang mereka rendahkan dan hinakan dengan perlakuannya tersebut. Orang-orang yang sering sholat diolok-olok sebagai orang yang bagaimana ya, orang-orang wanita-wanita yang jilbab ya dibilang dan dikata-katai, itu biasa. Itulah yang menjadi perlakuan dari orang-orang yang memang nggak beriman dari dulu kala. Ya. Kemudian hadirin, ini banyak ayat yang dibawakan oleh penulis yang menjelaskan tentang keadaan ini. Kemudian yang kedua, di antara sikap orang musyrikin terkait ajakan Muhammad SAW, itsaratus syukuk wa syubhat haula Nabi SAW. Mereka menyebarkan keraguan, opini-opini jelek, ya, pernyataan-pernyataan dusta untuk membuat manusia ragu terhadap kebenaran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Ya. Allah berfirman, "Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun." Dalam surat Al-Hijr ayat 6. Orang musyrikin berkata, "Wahai orang yang katanya dapat wahyu, engkau ini orang gila ya?" Ini syubhat. Muhammad SAW dimatikan kepribadiannya, disebut sebagai orang gila. Dan disebarkan seperti itu agar apa? Orang-orang jangan ada yang dengar. Ini termasuk syubhat. Dan ini termasuk perbuatan orang kafirin, menyamarkan kebenaran dengan menobatkan, menyandarkan lakop-lakop, gelar-gelar buruk atau mengata-ngatai dan membuat pandangan manusia jelek terhadap penyeru kebenaran. Agar orang-orang sudah antipati duluan dan nggak mau dengarkan. Ya, bahkan sampai-sampai para ulama ada yang mengatakan, kalau kalian ingin tahu siapa yang berada di atas kebenaran, lihatlah orang yang menjadi tujuan sasaran, dijelek-jelekan, dihinakan dan dimatikan kepribadiannya oleh orang-orang yang buruk. Nah, itulah orang-orang yang di atas kebenaran sebagai tolak ukur secara umum. Ya.
Karena seperti itu apa yang menjadi perlakuan orang kafirin terhadap kebenaran. Ya, memutarbalikkan fakta, ya, kemudian mencemarkan nama baik orang-orang yang berada di atas kebenaran, mematikan kepribadian mereka. Ya. Ini orang musyrikin terkadang mereka menyematkan Nabi sebagai orang gila, kadang-kadang Nabi SAW disebut sebagai tukang sihir dan lain-lain, sebagai bentuk syubhat agar orang ragu dan meninggalkan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seru dari kebaikan dan kebenaran ini. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penulis kemudian menyebutkan di sini beberapa riwayat yang menjelaskan tentang perlakuan dan sikap orang musyrikin ini, dan apa yang disebutkan tadi sekiranya sudah cukup untuk menjelaskan kepada kita sekalian apa yang menjadi keadaan yang didapatkan oleh Rasulullah SAW setelah Allah memerintahkan beliau menyerukan dan mendakwahkan dakwah ini secara terang-terangan. Tapi beliau kemudian menggarisbawahi di bagian akhir dari pembahasan bahwasanya dakwah ini, ya, sudah tidak boleh lagi atau sudah tidak benar lagi untuk kita dakwahkan secara sembunyi-sembunyi. Setelah Nabi yang mulia SAW sudah diperintahkan untuk terang-terangan, maka dakwahkan ini secara terang-terangan. Kalaupun boleh secara sembunyi-sembunyi, itu dalam keadaan pengecualian. Kita mungkin berada di suatu negeri yang mayoritasnya orang kafirin, yang kalau kita menampakkan agama dan mendakwahkan terang-terangan akan mendapatkan siksa langsung dari mereka, baru dakwah itu kembali bolehlah untuk dilakukan sembunyi-sembunyi. Walaupun seharusnya dia mengamalkan syariat Allah untuk hijrah, meninggalkan tempat yang dia nggak bisa mengamalkan agama di tempat tersebut. Ya, karena selanjutnya setelah Rasulullah diperintahkan terang-terangan, maka dakwah itu harus dibawakan secara terang-terangan, nggak boleh disembunyi-sembunyikan. Sampai-sampai para ulama mengatakan, kalau kalian mau tahu di antara ciri orang yang berada dalam kesesatan, kelompok yang berada dalam kesesatan, maka mereka adalah yang menerangkan apa yang mereka yakini dan amalkan itu secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, hanya pada orang-orang yang dia kenal, kelompok-kelompoknya saja, mereka baiat satu persatu, ya, nggak kelihatan gerakannya bawah tanah. Nah, ini ciri-ciri kesesatan. Mereka membawakan agama ini dengan sembunyi-sembunyi setelah Allah memerintahkan kepada nabinya secara terang-terangan. Itu diantara ciri mereka yang berada dalam kesesatan yang disebutkan para ulama. Ya, makanya hati-hati dari gerakan-gerakan yang sembunyi-sembunyi bawah tanah, yang nggak boleh ada yang tahu. Ketika kita bersama dengannya mendakwahkan, kita nggak boleh ada yang tahu, hanya kita saja dan kelompok kita. Kita ini kelompok yang inti, ya, yang ini yang di luar adalah kulit-kulitnya saja, yang inti ini nanti. Nah, ini diantara ciri kesesatan dan kelompok kesesatan itu. Ya, karena agama ini sudah diperintahkan untuk terang-terangan. Jelaskan kebenaran kepada manusia. Kalau memang benar, mana dalil? Mana buktinya? Mana keterangannya? Mana argumentasinya? Kita semua bebas, merdeka menjadi hamba Allah dan mengikuti Muhammad SAW. Selain Allah nggak boleh kita sembah. Selain Muhammad bisa benar, bisa salah. Kita merdeka untuk mengikuti atau tidak mengikuti. Kecuali kalau itu datang dari Muhammad, nggak ada pilihan kecuali mengikuti. Kecuali itu datang dari Allah, nggak ada pilihan kecuali untuk mentaati. Tapi selain daripada Muhammad SAW, bebas kita, boleh ikut, boleh enggak. Tergantung apa argumentasinya. Kalau argumentasinya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Muhammad, nggak ada pilihan. Muhammad memang yang harus kita ikuti. Dari siapapun itu kita dapatkan. Inilah kemerdekaan dan keluasan itu dalam din. Kita menjadi hamba bagi Allah saja, dan kita hanya mengikuti apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Wallahu ta'ala jalla wa'ala wa'alam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah memberikan banyak pelajaran bagi kita sekalian dari apa yang ditapaki oleh Muhammad SAW dalam perjalanan hidup keberagamaan beliau. Dan pastinya pelajaran ini tentu kita pelajari bukan semata untuk mengenang, bukan semata wawasan sejarah, tapi untuk mengambil pelajaran. Karena Muhammad SAW
tidaklah mengalami bagian fase-fase dalam kehidupan keberagamaannya ini kecuali bimbingan wahyu dari Allah yang di dalamnya pelajaran buat kita kaum muslimin untuk melanjutkan apa yang beliau bawa dan mengamalkan apa yang beliau ajarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api neraka. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.